Saudara, kasus korupsi yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi kini mendapat tantangan dari laporan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul sudah mundur jadi menteri. Foto-foto pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menyebar di sejumlah situs berita. Pertemuan di lapangan bulu tangkis privat itu dibenarkan Firly. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Memang masih perlu dibuktikan tentang pemberian uang atas permintaan pimpinan KPK terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian yang disebut mantan Menteri Syahrul. Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang. Tapi yang pasti, bukti awal sudah cukup buat penyidik Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan. Di ruang gelar perkara Bakwasidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud. Jadi terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Awalnya, pada akhir September sampai awal Oktober, publik diberikan tontonan penggeledahan secara maraton oleh penyidik KPK selama 5 hari berturut-turut di rumah dinas maupun pribadi menteri serta kantor Menteri Pertanian. KPK mengumumkan menyita dokumen, uang senilai 30 miliar rupiah berupa dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta sejumlah senjata api. Penggeledahan KPK dilakukan saat menteri melakukan perjalanan dinas ke Eropa. Pulang dari Eropa, Syahrul mundur sebagai Menteri Pertanian. Tapi ternyata sebelum penggeledahan terjadi, Syahrul Yassin Limpo yang waktu itu masih jadi menteri sudah melaporkan dugaan pemerasan pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya. Hanya saja, dugaan pemerasan ini baru terungkap pasca penggeledahan. Hingga foto-foto Firly dan Syahrul beredar di media sosial dan diungkap situs-situs berita. Atas kasus ini, Firly dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena bertemu pihak berperkara. Firly sendiri berkali-kali terbelit etika di institusi KPK. Pada Mei 2018, sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly diduga bertemu dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi saat KPK menyidik dugaan gratifikasi dari PT Newmont. Pada September 2020, sebagai Ketua KPK, Firly dilaporkan masyarakat anti korupsi atau MAKI menerima gratifikasi menggunakan helikopter saat kunjungan ke Sumatera Selatan. Masih sebagai Ketua KPK, Firly pada November 2022 mengunjungi Lukas NMB saat penyidik KPK memeriksa rumah pribadi Lukas. Tapi sebetulnya tak cuma kasus ini yang pernah melibatkan pimpinan KPK. Sejak periode kedua pimpinan KPK dipilih DPR, senantiasa ada kasus pidana yang melibatkan pimpinan KPK. Hanya pimpinan di periode pertama dan keempat yang bersih dari kasus pidana. Di periode kedua pimpinan KPK, ada Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah yang diduga terlibat surat cekal masing-masing untuk Joko Chandra dan Anggoro Wijoyo. Lalu di periode ketiga, ada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang diduga terjerat pidana. Abraham jadi tersangka pemalsuan kartu keluarga dan paspor Feryani Lim, sementara Bambang dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi.
Keduanya disidik polisi pasca menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi pada 13 Januari 2015. Di periode 5 pimpinan KPK, ada Firly Bahuri dan Lili Pintauli yang dilaporkan ke Dewan Pengawas sebelum dugaan pemerasan Menteri Syahrul. Lili Pintauli terkena sanksi pemotongan gaji di kasus etika pertama. Dan yang kedua, dugaan gratifikasi menonton MotoGP di Lombok pada 2022. Di tengah proses etika yang kedua, Lili mengundurkan diri dari pimpinan KPK. Menurut anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK Todung Mulya Lubis, kasus pelanggaran etika dan dugaan pidana pimpinan KPK yang bertubi-tubi, saat ini bukti makin terjadi demoralisasi di institusi KPK. Dan melihat betapa demoralisasi dalam tubuh KPK. Demoralisasi dan degradasi KPK itu terjadi dalam bentuk yang sangat dahsyat. Gitu. Sebelumnya saya tidak melihat KPK terdegradasi seperti ini. Nah saya pribadi dulu pernah jadi ketua Transparansi Internasional dan kita melihat KPK sebagai showcase, gitu, sebagai model. Dia adalah pulau integritas, di mana tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pelanggaran etika. Tapi sekarang ini kita banyak sekali mendengar kasus pelanggaran etika dan kasus korupsi dalam tubuh KPK. Nah ini menunjukkan bahwa KPK tidak bisa sebagai pulau integritas. Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 4 2015-2019, lebih spesifik melihat masalahnya ada sejak Undang-Undang KPK direvisi pada 2018. Disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan kan? Diperkirakan ya, bakal terjadi disaster. Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Nggak ada yang aneh? Nggak ada, buat saya nggak ada yang aneh. Karena 26 poin kelemahan ketika Undang-Undang KPK baru itu kita udah nyebutkan. Di antaranya mereka tidak independen, di antaranya mereka akan politicking, di antaranya mereka akan lemah dalam values. Dengan banyaknya kasus dugaan pelanggaran etika dan pidana pimpinan KPK, tantangan institusi anti rasuah makin berat. Membuktikan kepada publik bahwa lembaga tersebut masih bersih. Tim Liputan, Kompas TV.